Oke, welcome back to my video channel Jovan Valentino. Apa kabar kalian semuanya? Semoganya selalu baik-baik, sehat-sehat selalu guys ya, dimanapun kalian berada. Oke, hari ini hari Selasa guys, hari Selasa ya. Dan aku mau vlog karena ngevlog sebentar. Sekarang aku ada di mobil ya, di mobil istriku. Dan dimana kalian lihat sendiri sekarang tanganku megang setir, dan artinya itu kemarin aku udah mendapatkan SIM, surat izin mengemudi untuk ke Romania, negara Romania. Dan aku mau share sedikit karena aku seneng banget ya, bersyukur sama Tuhan karena aku bisa dapatkan SIM B untuk mengendarai mobil. Karena kalian tahu sebelumnya udah lama banget aku tidak pernah nyetir ya. Dan itu pun waktu aku nyetir itu tahun terakhir itu tahun sekitar 2014 ya. Waktu itu aku beli mobil, terus sebenarnya aku beli mobil itu juga belum bisa nyetir. Dan sekarang waktu itu aku juga diajarin sama kakakku cara menyetir mobil, basic-basicnya. Dan setelah itu ya lama terus pindah ke sini, terus di sini juga nggak pernah belajar karena di sini tuh dilarang kalau belajar itu dengan orang yang profesional, maksudnya dengan tenaga ahli dari School of Driving School. Dan istri pun takut kalau misalnya aku bawa gitu tanpa surat izin mengemudi, karena di sini itu tidak diperbolehin, bisa dipenjarain guys, apalagi kalau nanti terjadi kecelakaan ya kan. Nah, aku mau sharing sedikit karena hari ini aku seneng banget. Sebenarnya kemarin sih, hari-hari kemarin tuh seneng banget karena kemarin aku lolos ya. Aku lolos tes ujian praktek bersama polisi Romania, dimana itu dari jam 12 sampai jam 2 itu selesai. Nggak 2 jam sih, cuma 31 jam setengah itu menunggu polisinya untuk gantian guys. Karena di sana itu pada saat kita tes praktek itu nggak sendirian, jadi banyak orang juga. Dan pada saat tes itu pun juga agak-agak grogi ya, bukan grogi maksudnya, karena apa? Karena aku bukan orang sini gitu loh. Dengan sampingku itu bukan polisi Indonesia, polisinya itu dari Romania. Dan tesnya itu pun puji Tuhan lolos, hanya 25 menit. Jadi kita dites mengemudinya itu selama 25 menit. Kita berjalan ya, jalan di jalan raya gitu. Dan di samping kananku ini polisinya, dan mereka memasang alat something kamera gitu yang ditaruh di depan kaca, ditaruh situ untuk memonitor dan merekod pada saat tes perjalanan mengemudinya itu. Ya, tesnya itu berjalan 25 menit ya, berjalan 25 menit dengan polisi di samping aku. Dia nanti mengarahkan belok kanan, belok kiri, stop, jalan terus. Hanya gitu aja guys. Nanti dari situ dia ada suatu lembaran gitu ya, formulir. Di situ akan ditulis kesalahan-kesalahanku. Nah, di tes ujian tes praktek ya, kalau orang sini bilang traseu, itu ada 21 poin maksimal kalian apabila melakukan kesalahan. Misalnya pada saat harusnya memberikan sinyal untuk belok kiri atau kanan, aku lupa, itu ada poin-poinnya guys. Jadi ada setiap waktu kita mau berangkat, waktu kita on boarding di mobil, di dalam mobil, step-stepnya kita tulis. Kita harus tahu semua, harus apa yang dilakuin semuanya sampai kita berangkat berjalan. Dan terus harus mengetahui indikator-indikator ya. Kalau orang bilang sini itu semafor juga, lampu merah, traffic light, terus priority buat pejalan kaki itu sangat-sangat sensitif sekali, karena kalau kita melanggar itu langsung fail, otomatis fail. Contohnya pada saat ada zebra cross, dan di situ kalau kalian tetap jalan, tidak melakukan stop ya, atau mengerem mobil untuk stop dan memberikan prioritas ke pejalan kaki, itu pasti udah fail. Terus banyak lagi yang fail. Contohnya kalau kita terlalu dekat dengan mobil kita di depan, juga dapat penalti guys, dapat poin.
penalti. Terus terlalu mepet dengan mobil di jalan juga kena poin. Jadi banyak banget poin-poin regulasi di Romania ini guys. Jadi nggak semudah seperti kita melakukan membuat SIM di Indonesia. Dan sebelum itu kalian pasti sudah lihat video-video sebelumnya yang aku upload pada saat aku melakukan tes ujian tulis juga. Kita di sana belajar sendiri ya, karena dari pihak sekolah itu hanya memberikan mata pelajaran itu tentang praktek ya. Kalau teori aku baca sendiri, baca buku ya, dapat modul gitu dari internet ya. Dan kita belajar sendiri tiap hari, kita membaca, membuat pengetahuan kita tentang mengemudi di jalan dan semua tentang boleh atau tidak peraturan-peraturan tentang lalu lintas lah, seperti itu. Nah, aku pun melakukan tesnya itu sudah beberapa kali ya. Waktu aku tes ke kantor samsatnya di kantor polisi tentang untuk lalu lintas itu, aku selalu gagal. Hampir 4 kali, lebih dari 4 kali aku gagal. Aku coba terus karena sama dengan di tes di praktek. Kalau kita melakukan ada 26 pertanyaan, kalau kita melakukan 5 kali kesalahan itu fail ya. Jadi kita harus, apabila kalian bisa lolos, harus menjawab 22. Nah, puji Tuhan pada saat tes yang berikutnya setelah aku fail, aku coba lagi, aku belajar ya kan, ingat-ingat lagi, karena semua pertanyaan itu hampir sama guys. Jadi tergantung otak kita kalau kita bisa menyimpan semua pelajaran yang kita pelajari, knowledge-nya. Dan gitu aku lakukan setiap hari 1 jam 2 jam. Aku spend my time to reading every day and make it exam by myself. Nah, setelah lolos ya, pada saat itu aku mendapatkan 23 poin. Jadi 23 poin itu aku salah hanya 3 pertanyaan, itu salah. Jadi setelah kalau kalian minimum itu 22, kalian harus menjawab 22, itu udah lolos ya. Nah, setelah aku lolos, lalu setelah ujian lolos, tes tulis di sana nanti akan tertulis di komputernya, karena ini tesnya itu secara random ya. Jadi kita nggak tahu pertanyaannya itu seperti apa, karena setiap aku berangkat untuk tes itu selalu bergantian, maksudnya berganti-ganti soalnya, pertanyaannya nggak selalu sama. Lalu aku lolos, aku buat appointment, kita daftarin register untuk tes drivingnya sama polisi. Nah, setelah itu sebulan aku mendapatkan waktu sebulan gitu untuk tes berikutnya, yaitu tes driving di jalan raya. Dan ya puji Tuhan lolos. Kemarin juga waktu tes drivingnya itu aku hanya mendapatkan penalti 6 penalti dari 21, jadi cukup lumayan. Dan juga kemarin waktu tes itu termasuk aku salah satu orang yang beruntung ya, karena polisi di sebelahku itu baik banget ya. Polisinya itu udah tua, mungkin mau pensiun, mungkin karena mungkin dia udah bosen. Jadi jadi tesnya itu kadang-kadang dia bantuin gitu loh. Jadi dia ngasih tahu belok kiri pelan-pelan gitu. Nah, setelah tes selesai, aku mendapatkan suratnya itu, formnya. Lalu aku pulang, dan nanti setelah 3 hari SIM-nya itu dikirim lewat pos. Nah, kemarin seminggu yang lalu aku dapat telepon dari kantor pos di Romania, dekat dimana aku tempat tinggal dulu. Dia menelpon, salah satu petugasnya, ibu-ibu telepon kalau ada surat tentang peresmu udah datang. Dan aku tidak bisa ambil karena kemarin itu juga habis vacation ya, liburan sama keluarga di Belanda. Jadi setelah itu aku balik kemarin hari Senin, aku janjian untuk mengambil, datang ke kantor pos di mana dekat aku tinggal dulu. Dan ini aku mau kasih tunjuk ke kalian ya, ini salah satu permisku guys ya, permis desidere, bukan permis ya, permis di conducere. Jadi ini aku udah dapet ya. Di sini ada tertulisan ya Romania. Jadi SIM ini SIM Romania, SIM izin mengemudi Romania ini, permis conducere ini juga berlaku kalau kita mau traveling ke
negara-negara Eropa Union lainnya, karena Romania termasuk salah satu anggota dari Eropa Union. Jadi itu keuntungannya itu. Jadi kita istilahnya bisa internasional, bisa jadi internasional SIM lah. Nah, nanti kalian mungkin teman-teman juga Indonesia, temanku kemarin juga ada yang udah punya ya, sebelum dia datang ke Romania, yang tinggal di sini juga udah punya SIM internasional. Kenapa aku nggak bikin? Karena SIM internasional itu validnya, berlakunya hanya 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun itu tidak berlaku. Dan ada beberapa pada saat pengecekan juga, ada teman-teman pada saat mereka melakukan perjalanan, di kasusnya itu di stop polisi ya, dicek gitulah, lalu dimintain SIM-nya. Beliau menunjukkan SIM internasional itu Indonesia yang berlaku di internasional di negara-negara lain, dan polisi tersebut memberikan masukan untuk membuat SIM Romania dari negara Romania. Jadi untungnya nggak apa-apa sih ya, beruntung atau nggak beruntungnya ya, tapi itulah lebih baik membuat SIM di Romania kalau istilahnya kita mau stay lama tinggal di Romania. Nah gitu guys. Jadi dan ada satu lagi, selama driving, setelah kita punya, bukan aku aja ya, kita punya SIM Romania untuk beginner, maksudnya bukan beginner, kalau meskipun kalian udah bisa, kalau kalian udah memegang SIM itu berlaku setahun, kita harus memasang sign ya, sign tanda seru di depan kaca dan di belakang mobil, kaca depan dan kaca belakang ya, seperti ini guys. Jadi ini aku kemarin udah dapat, sebelum aku dapat SIM aku udah beli di lambang ini di supermarket ya, di dekat pom bensin itu ada yang jualan. Jadi kita akan pasang di kaca sebelah kanan, depan kaca, dan belakang di sebelah kiri guys. Jadi menandai kalau kita baru mendapatkan SIM, dan ini berlaku untuk setahun. Kita harus pasang di mobil kita itu setahun guys ya. Nah kalau misalnya kalian mau copot boleh, tapi nanti waktu kenapa-napa pada saat dicek itu nanti pasti ditanya oleh polisi. Jadi kita harus pasang stiker kuning tanda seru ini di depan kaca dan di kaca di belakang. Oke, nanti kita pasang. Oke guys, gitu aja informasinya. Jadi kalau teman-teman yang mau menanyakan tentang how to get the permit in Europe, especially itu kita benar-benar susah, nggak gampang ya. Jadi harus melalui proses sekolah dulu, kita melakukan kursus dengan instruktur dari driving school, ya, sekolah mengemudi selama melakukan pertemuan beberapa jam gitu. Nah, jadi setiap sekolah itu berbeda-beda guys ya. Pada saat memberikan teori juga melakukan praktek, ada yang 1,5 jam, ada yang 2 jam, ada yang melakukan pertemuan sampai 12 kali, 13 kali, dan bahkan pun beberapa orang menambahkan extra hour-nya untuk dia dapat mempelajari mengemudi berlalu lintas di Romania. Oke guys, jadi gitu aja video vlog hari ini, dan aku mau jalan sebentar ya, dan aku mengucapin terima kasih kalian udah mau nonton, meluangkan waktu kalian untuk menonton video-video vlogku yang sebelumnya dan sampai sekarang ya. Tuhan memberkati, God bless you, take care ya, stay safe, dan bye bye.